Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-8. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke This is Daryl Cryptomology episode yang ke-8, teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu, gue bakal bahas tentang kripto, teman-temannya. Jadi ini adalah series tentang kripto. Nah, teman-teman, berbicara tentang dunia kripto ya, di minggu lalu kripto berdarah-darah. Yang kita tahu semuanya, Bitcoin turun gila-gilaan dari 60.000 something sampai ke rendahnya itu kalau nggak salah di 40 ribuan something gitu ya, 47.000, 48.000 sampai segitu, teman-teman ya. Dan bagaimana kondisi kripto ke depannya, altcoin ya, Bitcoin seperti apa ya, apakah Bitcoin yang baru-baru ini sudah recover, apakah ini sudah masuk ke jalur bullishnya atau ini hanya koreksi untuk jatuh lebih dalam lagi? Pastinya gue akan bahas semuanya di monitor supaya bisa lebih jelas ya. Gue akan jabarin dengan technical analysis kira-kira Bitcoin itu koreksi sampai mana atau mungkin dia akan berbalik arahnya di mana gitu ya. Gue akan jelasin semua di monitor. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang seperti biasa ya, kalau misalnya lagi di episode atau di seriesnya This is Daryl Cryptomology, gue pasti akan menggunakan Trading View, teman-teman ya. Karena Trading View ini menurut gue sangat-sangat berguna buat gue ya, terutama buat kalian yang suka menganalisa secara teknikal, baik itu di kripto maupun di saham ya. Ini di dua itu berguna banget. Nah, kalau misalnya kalian mau coba ya, nggak ada charting tools, kalian mau analisis secara teknikal tapi nggak punya charting toolsnya atau toolsnya seperti itu, kalian bisa cek nih teman-teman ya, Trading View nih. Ini lagi ada 6 bulan free nih. Ini gue nggak tahu nih, belum buka offernya sih. Cuman kalian tinggal daftar aja di tradingview.com, gratis kok teman-teman nih. Kalian bisa coba gratis cuma buat melihat analisa. Tapi kalau misalnya kalian mau butuh analisa lebih panjang segala macam, kalian bisa coba versi Pro-nya ya. Versi Pro-nya tuh kalian bisa download di link di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, terus kalian daftarnya versi Pro-nya. Cuma $15 doang kok sebulan, teman-teman ya. Nggak banyak ya. Kalau misalnya kalian trading kripto, kalian tahu sendiri ya, $15 tuh paling cuman ya kalian bisa dapat dalam waktu berapa menit lah paling. Seperti itu ya kasarnya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang gue mulai seperti biasa, teman-teman ya. Dari pembukaan dulu ya, cryptocurrency di minggu lalu, teman-teman ya. Gue mau cerita minggu lalu. Karena ada isu-isu segala macam ya yang memborbardir kripto, teman-teman ya, terutama dari pihak finance atau government atau institusi yang berkepentingan di US ya. Dia ngasih berita-berita yang sempat bikin Bitcoin itu down, teman-teman ya. Kemarin kita tahu ya, minggu kemarin tuh minggu berdarah-darah untuk cryptocurrency ya, teman-teman ya. Bitcoin turun dari berapa nih minggu kemarin ya, dari sekitar nih, dari topnya nih teman-teman, dari 60 ribuan ya, terus kemudian terkoreksi sampai ke low-nya 47.500. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang cukup berdarah-darah untuk minggu lalu, tetapi teman-teman ya, di minggu ini ya itu mulai bullish ya, mulai reverse teman-teman ya, mulai reverse ke atas, belum tentu bullish tapi mulai reverse ke atas. Dan ini yang jadi pertanyaan ya buat teman-teman, apakah ini sudah selesai bearishnya ya dan sekarang dia langsung mau naik-naik lagi atau bagaimana gitu ya. Nanti itu kita bahas, teman-teman. Nah, saya akan seperti biasa untuk membedah kripto itu, saya selalu mulai dari market cap-nya, teman-teman ya. Dari market cap-nya semua saya lihat dulu. Pertama kita bahas dulu dari market cap-nya total, teman-teman. Market cap total. Ini di Trading View kodenya total seperti ini. Ini artinya market cap total ya. Kita lihat teman-teman ya, kemarin tuh memang sudah ada pattern-pattern yang agak serem, teman-teman ya, agak serem. Maksudnya agak serem tuh apa? Ada muncul bearish divergence lah segala macam di market cap ya. Dan akhirnya dia turun, memang market cap-nya sempat dari 2,2 T, teman-teman ya, 2,23 T sampai ke turun sampai ke 1,6 low-nya, teman-teman, 1,6 triliun. Itu turun lumayan loh, teman-teman ya, turun berapa billion ya. Berapa ratus billion dia turun ya. Dari 2,3 sampai ke 1,6 itu sekitar kurang lebih 700 billion, teman-teman. Luar biasa ya nggak sih? Luar biasa nggak? 700 billion keluar dari market kripto. Tetapi akhirnya dia recover lagi dan sekarang berada di 1,91. Hari ini tanggal 26 April 2021, hari Senin ya. Jadi begitu ini video dikeluarkan, saya biasanya upload video ini hari Kamis, teman-teman ya. Jadi kalian bisa compare nanti apa yang saya bilang ya.
Ingat teman-teman, di minggu lalu gue sempat bilang ya, untuk Bitcoin dulu ya. Untuk Bitcoin dulu sempat minggu lalu gue bilang kalau misalnya dia turun di 55.000, hancur sudah harapan. Dia pasti retrace ke level 47 ribuan. Dan ternyata nggak meleset jauh-jauh amat ya. Dia turun di 57.000 dan akhirnya dia low-nya sampai di 46.900, hampir ke 47.000 dan akhirnya dia reverse ke atas. Nggak terlalu jauh dari apa yang gue bilang ya. Berarti ini menandakan bahwa price action itu sangat apa ya, sangat nurut, itu sangat respect di cryptocurrency. Ini hal bagus buat gue, khususnya buat gue ya, karena gue adalah trader pakai price action ya. Tapi kalau buat kalian ini nggak ngaruh ya terserah gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau buat teman-teman yang nanya di kolom komentar kemarin, bang kok bisa sih seperti itu, bisa tahu di sampai 47.000, karena price action teman-teman ya. Jadi price action itu berpengaruh di kripto, benar-benar ya. Entah itu dari segi support resistance ya, terus candle pattern dan juga Fibonacci, trendline dan segala macam yang supply and demand itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan volume ini juga jangan lupa, volume ini penting sekali ya. Oke, lanjut lagi ke market cap teman-teman ya. Apa yang terjadi di market cap? Ya ini walaupun sekarang dia reverse teman-teman ya, lagi retrace ya dari low-nya. Ini belum aman teman-teman ya. Ini gue sorry to say, tapi nyatanya ini memang belum aman teman-teman untuk kripto. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat ya, ini trendline yang gue buat di sini ya. Ada trendline seperti ini ya, dia sudah break teman-teman di sini dan dia sekarang lagi retrace ke atas dan lagi di retest nih, level trendline lagi di retest. Kalian bisa lihat ya, harganya itu lagi menyentuh trendline di sini ya, dan dia itu pada saat menyentuh harga sini dia tuh ada reaksi teman-teman ya, dan ini artinya belum aman buat kita ya. Kapan bang amannya? Amannya gini loh, ketika di sini ada area supply ya teman-teman ya, di area sini ada supply. Nah ini dia udah di break area supply-nya. Jadi asal kata Bitcoin itu harus bergerak di atas cryptocurrency ya, cryptocurrency itu harus market capnya berada di atas 2,08 T ya, itu baru Bitcoin bisa jalur bullish-nya tuh langsung kencang lagi ke atas teman-teman ya. Mungkin bisa tembus sampai let's say 3T teman-teman ya, 3T, 2,8 T paling dekat ya. Coba kita ukur dulu pakai Fibo-nya seperti ini, dari atas ke bawah seperti ini kita ukur. Nah ini teman-teman ya, 2,8 T ini harusnya kena sih kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 2,08 tadi yang gue bilang ya. Jadi seperti itu untuk market cap dari semua kripto. Nah kemudian gue lihat dari dominansnya dulu ya. Sekarang Bitcoin dominans itu 50-50, seperti apa yang dulu gue udah apa ya prediksikan, kalau misalnya Bitcoin dan altcoin itu harusnya memang 50-50 teman. Dan ini merupakan angka equilibrium atau angka yang ideal buat cryptocurrency. Bitcoin 50, altcoin 50, jadi nggak ada yang berat sebelah. Ini walaupun Bitcoin masih 51,5, tapi ini udah menjadi angka yang bagus untuk keseimbangan kripto ya. Nah untuk sekarang tadi udah gue jelasin tentang yang total kriptonya. Sekarang gue pengen jelasin yang altcoinnya aja, exclude Bitcoin ya. Jadi gimana yang kalau exclude Bitcoin ya, sama sih sebenarnya kurang lebih teman-teman ya. Ini kalau gue gambarin ini lebih make sense ya, lebih make sense. Kenapa lebih make sense? Karena dia ini belum nge-break apa-apa ya. Jadi tuh jalur altcoin itu masih bagus teman-teman, masih berada di jalur bullishnya ya. Dia punya moving average-nya masih ke atas ya. Terus dia punya minor trendnya belum ada yang di break. Kemarin dia sempat sentuh ke low-nya di sini, ke bawahnya ini, ke bawah garis trendline yang bawah ini di 754 billion, dan akhirnya dia recover sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda untuk divergence ya, tentunya ada teman-teman, tentunya ada, tapi dia masih belum break teman-teman, belum confirm. Kalau confirm tuh dia harus bergerak di bawah ini ya. Jadi dia harus bergerak di bawah, harus ditembusin dulu nih 705, harus ada candle close di bawah 705, terus dia reverse ke atas dan dia mungkin akan ke bawah ya. Jadi ini sebenarnya untuk market cap crypto ini masih aman teman-teman. Oke, untuk masih aman ya. Jadi kalau misalnya kalian megang altcoin yang penggerak ininya, penggerak kripto atau ibaratnya altcoin yang memiliki market cap yang besar, ya harusnya kalian masih aman sebenarnya. Jadi jangan takut ya. Contohnya apa bang? Ethereum contohnya tuh, terus BNB, terus Polkadot, terus Cardano ya, XRP, itu semua kalau kalian pegang itu masih aman sebenarnya ya. 10 besar lah, 10 besar koin atau 20 besar koin yang kalian pegang itu masih aman sebenarnya. Jadi nggak perlu panik ya. Jadi, kemarin tuh banyak banget yang DM gue gitu ya. Bang gimana nih market crypto turun, bang gimana nih market crypto turun. Ya memang cryptocurrency seperti itu teman-teman ya, volatility-nya memang seperti itu. Kalian kemarin mungkin teman-teman yang kemarin berasa ini crypto tuh enak ya, karena kalian tuh lagi nikmatin fase-fase apa ya, bullishnya aja sebenarnya gitu ya, burannya aja. Tapi begitu kena koreksi yang kayak begini panik semua gitu kan. Padahal nggak ada yang perlu terlalu ditakutin ya, maksudnya
selama dia masih ada di jalur bullish-nya. Kalau misalnya dilihat, walaupun ini sekarang ada di minor trendnya sudah di break ke bawah dan dia sekarang lagi retest di atas ini, tetap pondasinya tetap di trend ya. Trennya itu masih bullish kuat. Tapi gimana? Apakah kalian siap untuk dibanting sampai ke bawah sini, sampai ke market cap-nya keluar tinggal 1,2 T? Apakah kalian siap? Itu pertanyaannya ya. Walaupun dia dibanting sampai ke 1,2 T pun sebenarnya Bitcoin itu masih ada di jalur bulls-nya untuk market cap-nya, seperti itu. Ya. Jadi itu penjelasan gua tentang market cap-nya. Jadi nggak ada yang perlu dia khawatirkan dari segi market cap, masih aman semua. Oke. Nah, sekarang kita bahas dari Bitcoin-nya dulu ya. Ini mother of crypto-nya. Jadi gue bahas dari Bitcoin. Bitcoin secara daily-nya dia nge-form yang namanya rising wave seperti ini. Ini merupakan pattern reversal, teman-teman ya. Bukan pattern reversal sih. Ini bisa dibilang pattern reversal kalau terjadinya seperti ini ya, di ujung-ujung trend ya. Tetapi pada dasarnya intinya mau reversal atau enggak, rising wedge ini adalah pattern yang tendensinya tuh menuju ke bawah gitu loh. Jadi nggak heran dia breaknya ke bawah seperti ini ya. Dia sempat break pertama di reverse, dia mau balik lagi ke jalur bullishnya, nggak bisa nih teman-teman ya. Akhirnya dia konsolidasi kecil dan akhirnya dia di bawah, balik bawah. Itu ceritanya teman-teman ya. Itu price story-nya dari Bitcoin menurut price action ya, seperti itu. Jadi dia pas pada saat break banyak orang yang masih mau berusaha untuk mengembalikan dia ke jalur bullish tapi nggak berhasil, dia close-nya di bawah trendline ini. Akhirnya konsolidasi, akhirnya dia dibanting ke bawah sampai terendahnya 47.000 dan sekarang dia lagi retrace ke atas. Nah, apa yang akan terjadi di Bitcoin ya? Menurut daily-nya, teman-teman, time frame daily yang seperti kalian lihat ya, gue pakai time frame daily sekarang. Ini memang bisa terjadi nih awal mula dari bearish ya teman-teman ya. Ini awal mula terjadi dari bearish trend ya. Kita harus menunggu sampai Bitcoin itu bisa nge-break area ini teman-teman ya. Ini area yang sangat penting bagi Bitcoin ya, dari level 54.600 sampai ke 57.000 itu area pentingnya. Selama dia sekarang berada di bawah ini, itu akan menjadi hal yang belum pasti untuk Bitcoin untuk dia naik ya. Sorry to say, memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya. So buat kalian ya teman-teman ya, buat kalian yang hold Bitcoin ya, mungkin kalian harus berpikir nanti kalau misalnya nanti Bitcoin bisa sampai ke sini, itu berpikirlah untuk ya take profit dulu gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah belinya dari bawah, kalian sampai sini take profit dulu. Karena ada kemungkinan ya teman-teman ya, ada kemungkinan tuh Bitcoin akan dibawa sampai ke level 38.000 sampai 42.000 ya. Itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan sampai di bawah sampai ke sana ya. Kenapa ada kemungkinan sampai ke sana? Kalau misalnya dibawa sampai ke sana pun teman-teman itu masih bullish teman-teman ya, masih bullish. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tarik dari bawah sampai atas ini ya. Lihat ya, ini kalau misalnya 618 sampai 705-nya itu 36.000 sampai 39. Ini merupakan area yang apa ya? Area price reversal zone lah menurut gue ya. Sebenarnya price reversal zone dari 382 sampai 0,68. Ini kalau gue gambarin seperti ini. Ini PRZ-nya dia. Kemarin baru kena yang 38-nya dia langsung mantul ya. Ini luar biasa sih emang antusiasnya. Nah, makanya kalau gue bilang Bitcoin bisa dibawa lagi nih untuk turun sampai ke 42.000 atau bahkan sampai ke 38.000, itu masih mungkin banget. Karena apa? Karena itu masih sehat ya, masih koreksi sehat dari Bitcoin. Seperti itu ya. Tapi apakah dalam waktu dekat seperti itu? Nanti itu mesti dihitung secara time dan lain-lain. Oke, nanti gue coba jabarin ke kalian secara time-nya seperti apa ya. Kemarin gue udah sempat bilang juga dia harus sampai ke sampai ke puncaknya itu di sekitar tanggal 6 ya teman-teman, 4 April sampai 6 April. Tapi ternyata dia malah benar jadi turning point ya di 4 April sampai 6 April nih. Kalau misalnya kalian lihat ya di sini, kalian cocokin tanggal 4 sampai 6 di sini ya. Nah, kalau nggak salah di level sini kan ya, di tanggal 3 sampai 6. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini memang jadi turning point dari up ke bawah, itu memang terjadi, tapi ini minor ternyata. Kemudian dia extended waktunya sampai ke 2 kali time resistance-nya dia, teman-teman. 2 kali time resistance-nya dia, yang mana dari tanggal 25 ke tanggal 3 itu sekitar 7 harian, teman-teman, 7-8 hari. Malah dia nambah 8 hari lagi sampai tanggal 8 sampai 9 hari lagi sampai tanggal 14. Seperti itu. Ya, itu adalah time resistance-nya dia. Nah, sekarang teman-teman kita hitung gimana, apakah dia masih bisa naik ataukah ini awal dari bullish atau bukan gitu ya. Kita lihat dari H1-nya ya. Dari time frame H1-nya Bitcoin, teman-teman, ini menunjukkan sesuatu yang bikin gue senang sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue gambarin ya seperti ini ya. Ini gue gambarin dari trend minornya.
Kalau misal kalian perhatikan ini, kalau gue tarik garis trendline seperti ini yang pertama ya, ini adalah trendline pertamanya dia. Kemudian ini trendline adjustment dia seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini, dan ini juga ada extendednya di sini teman-teman ya. Ini yang kedua, yang versi 2-nya, skenario 2. Oke, ini ada deviasi sekitar sedikit ya, sekitar ya kemungkinan 14 derajat ya deviasinya. Nah, ini kemudian pada saat dia naik teman-teman ya ke atas, di H1-nya ya ini merupakan pertanda baik. Kenapa? Karena dia double bottom pertama di sini. Kalau misalnya kalian lihat, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Apa itu Bang double bottom? Kalian bisa lihat video gua tentang chart pattern ya. Jadi double bottom ini gue jelaskan singkat ya. Double bottom ini merupakan chart pattern ya, chart pattern reversal yang mengindikasikan ada pembalikan arah harga ya, atau pembalikan arah tren gitu ya di jangka waktu tertentu. Ya kalau di time frame H1 berarti H1-nya ini lagi ada pembalikan harga. Seberapa Bang targetnya? Ya, ini kalau misalnya gua hitung teman-teman ya, targetnya ini dari bottomnya sampai ke neckline ya. Neckline-nya kan di atas sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini neckline namanya. Gua tarik garis sampai sini. Terus kemudian gua copy paste teman-teman ya sampai sini. Oke, ya ini. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya dia mau up teman-teman, Bitcoin itu masih bisa up sampai 54.500 yang mana itu tercluster atau terconfluence dengan area supply yang tadi gue bilang di daily ya. Jadi ini ada kabar apa ya, kabar baik sedikit tetapi ada kabar buruknya juga ya. Mungkin aja nanti begitu dia sampai 54.000 dia bakal dihajar lagi ke bawah gitu. Gua nggak berharap seperti itu sih, cuma gue berharapnya dia langsung nge-break ke atas terus dia reverse baru gue bisa buy di area ini. Gue akan buy-nya juga tetap di area 54 ribu juga gitu ya. Buy pertama kalau misalnya dia langsung diturunin di sini, gue bakal buy di 49.000 sampai 50.000. Itu gue akan buy. Kenapa? Karena dia secara short term dia akan naik gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apakah ini ya kalau misalnya kita lihat pergerakan dia, ini kan dia sudah mau sampai ke structure yang di minornya di sini teman-teman ya. Structure minornya tuh di support di sini yang jadi resistance sekarang, yang tadinya support di sini jadi resistance sekarang itu di 53.300 ya. Mungkin gak sih dia begitu kena 53.200 dia koreksi dulu ke bawah? Mungkin banget ya. Ini bisa dilihat dari tanda-tandanya candle-candlenya sudah mulai melemah ya, di atas sini sudah mulai melemah. Sekarang kita tarik Fibo-nya teman-teman ya, dari bawah sini sampai ke, misalnya gue asumsikan ini dia udah bikin swing teman-teman, karena Fibo itu harus bikin swing dulu di atasnya. Misalnya di sini gua kondisikan di sini bikin swing ya. Nah, ini makanya dia akan koreksi kemana? Ke 38 sampai 61. Oke, di mana tuh Bang? Di sini. Ini area buy kalian nih. Ya. Area buy kalian untuk dalam jangka waktu depan. Jadi kalau misalnya hari Kamis dia masih harganya masih di sini-sini aja, belum bergerak kemana-mana, ya ini area buy kalian pertama ya. Ini kalian anggap bonus. Tapi kalau misalnya nanti di hari Kamis ternyata dia sudah sampai harganya sampai level sini, ya udah kalian tahu lah apa yang kalian harus lakukan gitu ya. Kalian harus berpikir untuk mencari tanda-tanda untuk dia reverse, dan kalian akan buang posisi kalian dan kalian take profit posisi kalian dulu. Kalau gue seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa nggak setuju, kalian hodler sejati gitu ya, silahkan, monggo, nggak ada yang salah. Karena memang untuk kripto ini nggak, kalau misalnya kalian itu perlakuan ini jangka panjang itu ya kalian always be the winner menurut gue sih ya, menurut gue seperti itu. Jadi ya ini hanya untuk perspektif seorang trader aja ya, terutama gue kan seorang trader gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia retrace ke sini gue akan buy ya, dan kalau misalnya dia bisa break ke atas terus dia retrace dari sini lagi gue juga akan buy gitu loh. Oke, cuman buy levelnya berbeda aja. Kalau gitu kenapa nggak beli sekarang Bang? Kurang risk rewardnya kurang oke buat gue, jadi gue nggak mau masuk dulu di kondisi sekarang kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk gambaran Bitcoinnya ya. Jadi sekali lagi Bitcoin belum aman banget ya, belum aman banget karena di dailynya dia masih berada di level-level yang sangat menegangkan di sini sekarang ya. Masih bisa dia dibanting lagi, kecuali tadi gue bilang dia langsung up di atas 57.000, 58.000 dan dia retrace lagi ke bawah. Yang mana itu mungkin butuh waktu teman-teman ya. Mungkin kita lihat dalam waktu 1 minggu ini ya, nanti kalau begitu kalian Kamis lihat ya apakah kondisi Bitcoin akan up udah di atas 57.000, itu berarti itu good news buat kalian semua. Kalian bisa tambah lagi posisi kalian gitu ya. Oke, itu untuk Bitcoinnya ya. Nah sekarang teman-teman ya, apalagi yang oke, sekarang gue bahas tentang Litecoinnya. Yang pertama Ethereum teman-teman. Ethereum bagaimana keadaannya sekarang kalau misalnya kita lihat ya. Nah Ethereum ini menarik teman-teman. Ethereum ini dia masih aman banget sih. Dia masih aman sekali. Kalau misalnya kalian
Yang kalian harus khawatirkan tuh di level 2539 ini aja ya. Jadi begitu dia masuk area sini itu harus hati-hati. Sempat ada divergence di sini ya. Jadi ini juga merupakan warning sedikit teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa bikin higher high lagi, menurut gue sih dia akan bikin higher high sekali lagi teman-teman, baru dia bisa turun ke bawah gitu ya. Dan untuk koreksinya di Ethereum belum ada koreksi yang sangat signifikan. Kenapa? Karena sesuai teman-teman ya, di sini dia bikin ascending triangle seperti ini ya, dan dia break ke atas teman-teman. Dan ini kalau misalnya seperti yang gue targetkan, dia ke sini, dia break di sini ya, ini targetnya sudah kena teman-teman ya untuk Ethereum. Makanya kalian lihat ya, begitu dia kena high dia turun tuh ya, dia bereaksi di sini. Ini bisa jadi dia retrace ke bawah ya. Jadi intinya kita lihat volumenya dulu teman-teman ya. Ini volume sell-nya mulai masuk di area sini ya. Jadi ini volume sell terbesar di sini. Ini sellernya pada masuk di sini. Dan setelah itu belum ada volume buy yang sangat berarti teman-teman ya. Jadi volume buy-nya masih ada di sini. Kalau misalnya kita jumlahkan, ini buy di sini tuh masih banyak sekali ya. Jadi range-nya itu buy-nya itu dari sini ke sini ya. Oke, kalau bisa kita bikin bikin zona ya, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, tinggal kananin. Nah, ini akan menjadi area buy ya untuk Ethereum. Kenapa di sini Bang area? Karena ya smart money-nya buy-nya di sini dengan rata-rata atau average-nya tuh di sekitar 930-an Ethereum. Suka nggak suka teman-teman ya, suka nggak suka kalau misalnya andai kata amit-amit ya Ethereum jatuh sampai level 1000 deh teman-teman ya, 1000 tuh jatuh ke 1000 atau 930-an, udah deh gue sih bakal all out di sini ya teman-teman ya. Gue bakal beliin banget di sini karena kalau udah sampai 1000 itu nextnya Ethereum tuh 10.000 teman-teman ya. Targetnya dia 10.000 kan ya, 10 kalinya 10x teman-teman ya. Jadi itu bakal all out sih gue kalau untuk Ethereum sini. Itu untuk Ethereum, jadi nggak ada masalah di daily-nya. Sekarang di H1-nya seperti apa? Di H1-nya dia juga masih konsolidasi teman-teman ya. Kita tinggal tunggu sampai dia retrace ya. Sama nih kurang lebih sama Bitcoin nih kasusnya. Karena memang kedua ini yang saling menghubungkan. Area buy juga tetap di daerah sini. Kalau misalnya kalian mau rebuy ya, di harga 2288 sampai 2364 itu area buy-nya untuk Ethereum. Jadi kalau misalnya nanti Kamis kalian masih bisa ada Ethereum masih di daerah sini, kalian bisa berpikir untuk buy. Nextnya BNB. BNB US dollar. Oke, kita cek dari daily-nya dulu teman-teman ya. Nah, untuk BNB ini juga pattern yang terbentuk masih pattern bullish ya. Ini luar biasa BNB nih. Kalau misalnya kalian mau invest ya, BNB is the right place menurut gua, karena ya ini menurut apa sih, menurut dia punya patternnya tuh bullish sekali teman-teman. Ini kalau misalnya gua gambarin seperti ini ya. Terus seperti ini. Nih kalau gua giniin dia 1:1. Oke, begitu gua naikin lagi teman-teman seperti ini. Oke. Makin kecil, kenapa? Karena gue pakai logaritmik ya, seperti ini. Dia sudah kena. Oke. Nah, ya, sekarang tinggal gue hitung dari ininya aja ya, dari kekuatan trennya. Kalau dia mau break tuh dia sampai mana sih kira-kira? Seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini target BNB berikutnya di level 836 teman-teman ya. Itu target BNB 836. Kalau misalnya gua taruh dari sekarang ya BNB ke sini 54% teman-teman ya. Kalau 836 itu 54%. Jadi itu sesuatu yang wow buat BNB ya. Jadi ini masih bullish sekali BNB ya. Pattern terakhirnya pun pattern bullish. Jadi masih oke untuk kalian pegang. Nah, untuk untuk di daily-nya ya, kurang lebih patternnya sama ya seperti Ethereum juga, dan juga seperti Bitcoin ya. Dia bergerak di dalam symmetrical triangle yang besar seperti ini, dan akhirnya dia bisa mau retrace ke bawah. Sekarang kita lihat dulu kalau retrace ke bawah sampai di level berapa. Sampai di level ini ya, seperti ini. Oke. So, level BNB yang kalau kalian mau aman ya, kalau misalnya dia retrace lagi ke 503, 512, 521, itu kalian bisa buy ya. BNB angkanya 500-an pokoknya, seperti itu. Oke, itu BNB. Nah, nextnya teman-teman, XRP ya. XRP ini juga bagus sekali teman-teman ya. Untuk kalian lihat, dia masih bisa retrace ya. Sekarang berada di harga yang cukup bagus teman-teman ya untuk dibeli ya. Sekarang berada di area demand-nya yang kecil seperti ini.
Tapi kalau dilihat dari patternnya ya, di sini dia ada pola reversal ya, V terbalik seperti ini harap hati-hati teman-teman. Gue belum mau dulu ambil XRP sampai mana, sampai di level 0,6an, 0,7an ya. Jadi kalau kita lihat dari 1 jamnya, nah untuk 1 jamnya XRP ini lagi di fase bearish sebenarnya ya, lagi di fase bearish untuk di di minor trendnya. So kita bisa tunggu dulu nih sampai dia bisa recover sampai ke bawah lagi mungkin ya. Kita tunggu dia retrace lagi. Padahal konsepnya sama sih ya. Ini kita tinggal tarik Fibo aja dari bawah ke bawah sini ya. Kemudian kalian bisa tunggu aja nih di harga 1.03 ya. Harga 1 sih. Kemarin tuh harga 1 tuh udah bagus banget sih buat entry ya. Jadi harga $1 itu udah bagus sekali untuk XRP untuk dibeli sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang ketinggalan ya, kalian bisa kejar di 1.03 sampai 1.06. Itu adalah area buy-nya untuk si XRP. Seperti itu. Nah, teman-teman, minggu kemarin gue juga sempat mention koin lucu-lucu ya, seperti Doge ya. Doge. Apa kabarnya Doge ini ya? Nah, teman-teman, Doge kita lihat ya, Doge, lihat ya, dia masih bullish teman-teman ya, masih bullish ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang komen, bang, Doge nggak sesuai perkiraan, dia turun. Enggak, itu bukannya turun bro. Ya jadi Doge itu bukannya turun, tapi Doge itu koreksi ya. Jadi volatility-nya emang gila sih, koin-koin lucu gini kalau volatility-nya gila ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat ya, dia kemarin low-nya sampai 0,5156 ya, 156, dan sekarang udah naik 50% ya. Kalau misalnya kalian lihat nih ya, dari kemarin sampai harga sekarang tuh udah 63% bro ya. Kalian bayangin 63%, sedangkan kalau misalnya kalian beli di bawah ya, kalian di bawah dari atas, maksudnya kalian beli di atas terus kalian nyangkut gitu ya. Ya udah, kalian tinggal lihat aja nih, kalian nyangkutnya berapa persen sih? Kalian nyangkutnya tuh nggak nyampe berapa ya, sebentar ya. Nih gue hilangin dulu, gue ganti posisi penjualan. Oke, seperti ini. Nah, kalian tuh turun tuh cuman 60 berapa nih? 63% bro, 63%. Kalian turun 63%, tapi kalian kalau beli lagi di bawah ya, kalau misalnya kalian tetap nggak takut gitu mau Doge malah nambah terus, kalian baru jalan setengah harga aja nih udah 63%, udah balik duit kalian gitu ya, udah balik plus untung, jadi untung gitu loh. Apalagi kalau dia balik ke atas ya, jadi untungnya double tuh. Ya itulah the beauty of koin lucu-lucuan ya. Turunnya berapa, sekali turun orang panik, begitu orang beliin dia butuh setengah power doang buat naik, terus dia udah balik duitnya. Ya itu adalah keindahan ya. Jadi Doge ini secara daily juga dia masih bullish teman-teman. Ini masih ada di jalur bullishnya. Di 1 jamnya kita lihat ya. Kalau di 1 jamnya juga sama teman-teman ya. Jadi dia sempat di drop ya, di dump sampai bawah sini ya. Kemudian dia langsung di reject ke atas. Dan sekarang pattern yang muncul ini juga ascending teman-teman ya, ascending triangle seperti ini. Kita bisa lihat ya, seperti ini ascending triangle. Nah ini tinggal lihat aja resistance-nya di berapa. Resistance-nya tuh di angka Doge itu di angka 0,288 ya. Jadi kalau misalnya dia break 2,88, dia bakal sampai atas nih teman-teman ya, bakal balik lagi ke harga semula. Itu untuk Doge ya. Dan ini sudah mulai mau naik tampaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli koin lucu-lucuan di Doge, yaitu silahkan ya, tapi untuk di tradingin aja. Ingat ya, koin lucu-lucuan ini hanya untuk di tradingin, bukan untuk di untuk disimpan gitu loh. Kemudian ada koin lucu-lucuan lagi, ada Fin teman-teman. Fin lagi, Win USD. Nah, ini juga koin favorit ya. Abis Win tuh tadi ada Hot ya, sama. Nah untuk Win ini di H1-nya juga dia lagi konsolidasi ya. Dia sudah masuk, udah transisi nih, harusnya dari bearish, sekarang dia lagi sideways nih. Ini kemajuan ya. Dan daily-nya teman-teman, dari daily-nya kita lihat, kalau dari segi daily-nya dia masih bearish teman-teman ya, masih bearish, masih bisa turun sampai ke low-nya lagi di 0,07 ya. Jadi kalau nggak salah nih harga rupiahnya nih 11 atau 12 dolar, 12 perak ya. Dia bisa turun sampai mana? Ya bisa sampai sini teman-teman ya, sampai di angka sini 0,005 alias di harga 9 perak atau 8 perak. Itu untuk Win ya. Kemudian ada Hot USDT. Hot kurang lebih sama ya, sama seperti Win ya. Dia area buy-nya tuh di daerah sini ya, di harga 0,0066 sampai 0,0088. Itu kalau misalnya kalian mau beli Hot. Dari H1-nya kita bisa lihat ya, seperti ini juga dia masih bearish teman-teman ya, belum ada konfirmasi bahwa dia sudah masuk ke bullish-nya, seperti itu. Oke.
Nah teman-teman, itu sudah gue bahas dari koin-koin yang Bitcoinnya, dari altcoin yang bagusnya sampai koin-koin lucu-lucuannya juga gue udah kasih view sedikit-sedikit tentang kripto ya. Jadi kalian, gue harap dengan video ini kalian dapat gambaran besar ya. Jangan panik ya kalau misalnya kripto ya, memang beginilah kripto, sekali naik berapa, turun berapa gitu ya. Itu udah menjadi hal yang biasa. Jadi kalian jangan panik dalam trading kripto. Memang seperti itu. Makanya kalau trading kripto itu pakailah uang yang benar-benar dingin, uang yang benar-benar kalian siap untuk hilang ya. Karena apa? Karena volatility-nya luar biasa seperti ini ya. Tapi tentu di balik volatility dan risk yang besar, returnnya juga sangat besar di kripto ya. Banyak yang sudah membuktikan bahwa return di kripto itu luar biasa besar sekali. Oke. Nah mungkin segitu dulu teman-teman apa yang gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Jangan ditelan mentah-mentah, gue bukan financial advisor, gue cuman menjabarkan apa yang gue pikirkan tentang view gue terhadap beberapa koin dan juga Bitcoin kedepannya bagaimana. Jadi tentukan sekali lagi, balik ke manajemen kalian dan juga ke trading style kalian. Oke teman-teman, mungkin segini dulu. Thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang keadaan Bitcoin dan juga altcoin lainnya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya yang mau trading di cryptocurrency teman-teman ya. Dan juga jangan lupa buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kalian bisa diskusi bareng dengan teman-teman semua di sana, dan kalian juga bisa share-share tentang analisa yang kalian suka di cryptocurrency. So kalian langsung join aja di bawah linknya teman-teman ya. Dan juga buat kalian yang suka dengan channel gue seperti ini, kalian bisa subscribe channel gue, dan juga kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini teman-teman ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, terutama tentang kripto, silahkan kalian komen di bawah teman-teman. Oke. Dan juga ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan jenis-jenis investasi dalam bentuk apapun, suruh transfer uang, kalian harap hati-hati teman-teman, karena gue gak pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi jangan transfer teman-teman. Ingat ya, jangan transfer. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat. Ingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang gue sharing di sini itu bukannya rekomendasi, tapi itu hanya pandangan gue atau view gue tentang cryptocurrency di waktu yang akan datang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini make sense ya, kalian bisa tinjau ulang lagi dengan money management kalian dan juga trading style kalian tentunya. Tapi kalau misalnya kalian nggak setuju, silahkan komen di bawah, dan kemudian kalian bisa share juga tentang opini kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Dan thank you sekali lagi teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.